Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk kembali. Baik, dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sangat pagi. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baiklah, untuk kepala kelas silahkan mungkin terlebih dahulu. Isti'dadan khusyu'an doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi tafahuma. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi tafahuma. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi tafahuma. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Terima kasih. Ustaz absen lebih dulu ya. Alma Nurrohmah, Alma Zakiyatul Fikriyah, Amelia Zahra, Aura Syafiqatin M, Dira Cahya, Dian Fitria Aluna, Dinda Aulia Saleha, Fawakihah Maulidia, Iza Faridatul Adna, Faridatul Ma'rufah, Linda Lestari, Marwan Naumira Sheryl, Mutia Zara. Sakit apa? Panas. Naila Kris Eka Putri, Naswa Rifa El Shifa, Natasha Maulidia, Nihat Afaf, Nilna Khairotin M, Oktaviani Vivi Amalia, Rafasya Nur Faiza, Salsabila Uzakiyah, Sayyidatul Hasna, Siti Imro'atus Solihah, Siti Muniratun Nazila, Syifa Aurora Reva Fisca, Tutut Okta Windayanti, Wahyu Asih, Widya Iswara, Yasirli Amria, Zidni Rifdatun Nikmah. Berarti yang sakit hanya siapa? Mutia saja. Jadi ini lagi musim kurang baik ya, jadi sering hujan, kalian harus jaga kesehatan. Jadi banyak-banyak minum vitamin atau stok vitamin di rumah atau di pondok ya, biar tidak sakit. Hari ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Kalau kemarin kan belajar tentang apa? Fungsi. Ya, sebelum kita belajar tentang korespondensi satu-satu, Ustadz ingin tanya dulu nih, apa itu
fungsi. Gak usah angkat tangan. Iya, kamu. Belum. Ya, jadi malam belajar apa tidak? Hah? Belajar ya, Pak belum bisa. Ya, dengarkan temannya dulu ya. Ya. Apa itu fungsi? Kamu? Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Ya, diulangi lagi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya. Apa itu fungsi? Kamu? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dengan? Dengan tepat satu ke anggota himpunan. Ya, dengarkan lagi. Apa itu fungsi? Angkat tangan. Ya. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Ya. Kamu? Baca. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke himpunan B. Ya. Coba diulangi. Relasi khusus yang menghubungkan antara relasi A. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Itu namanya fungsi. Kemudian kita kemarin juga membahas tentang ciri-ciri fungsi. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Himpunan A dengan himpunan B bukan himpunan yang kosong. Ya. Yang lain? Selain itu, ya. Setiap anggota himpunan A memiliki pasangan himpunan B. Ya, selain itu, Pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. ya, selain itu, Anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan lebih dari satu. ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan ciri-ciri fungsi? Angkat tangan. Kamu? Oh belum. Ya, coba tampilkan ya. Ya, ingat. Jadi dari fungsi itu ada 4. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Dan yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Dan yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan lebih dari 1. Itu adalah ciri-ciri fungsi. Kemudian apalagi selain itu kemarin yang telah kita bahas? Ya, cara menyajikan fungsi. Angkat tangan. Yang tinggi. Ya, kamu. Cara menyajikan ada berapa cara? Ada 3 yang pertama. Terus. Ya. Coba sebutkan lagi. Cara menyajikan fungsi ada berapa? Yang pertama. Ya, terus. Ya, jadi cara menyajikan fungsi ada 3. Yaitu bisa pakai diagram panah, kemudian diagram kartesius, kemudian hubungan pasangan terhubung. Itu kalau fungsi. Jadi kalau hari ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Penasaran apa enggak? Penasaran ya. Tidak penasaran, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita pahami dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi melalui model project based learning atau PGBL, peserta didik diharapkan yang pertama
Terlibat aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dapat dengan cepat menjelaskan konsep fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang ketiga, mendefinisikan fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Dan yang keempat, menentukan domain, kodomain, dan rank pada suatu fungsi. Dan yang kelima, menyelesaikan proyek fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Dan yang terakhir adalah menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Jadi ini mungkin yang agak beda di poin ke-5 ya. Di poin 5 ini kita nanti akan membuat proyek. Kalau kemarin TDL, jadi sekarang ini adalah PGDL. Jadi kita nanti akan membuat sebuah proyek. Harusnya ada yang ditanyakan. Kemudian quotes of the day atau motivasi pada hari ini adalah manjada wajada. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Jadi kalau kalian ingin berhasil maka harus bersungguh-sungguh. Jangan malas-malasan ya. Jadi kalau malam itu punya belajar ya, belajar. Agar apa? Agar ketika ditanya itu bisa menjawab. Itu ya. Jadi yang merasa tadi malam belum belajar silakan ke belajar. Belajar tapi dengan cara yang bersungguh-sungguh. Kalau nggak cuma belajar aja nggak sungguh-sungguh ya, percuma, tidak sampai masuk ke itu ya. Jadi kalau kalian ingin berhasil dalam bidang apapun yang harus bersungguh-sungguh. Jadi nggak ada di dunia ini kalau malas-malasan kemudian berhasil, nggak ada. Jadi semua orang itu pasti prosesnya dia bersungguh-sungguh. Nggak mungkin dia yang di rumah main HP terus, mungkin yang scroll TikTok gitu ya. Jadi masa dia main HP ditanya di kelas bisa ya, nggak mungkin. Pasti ya bingung karena yang nggak pernah belajar. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada hari ini ya, nanti ya bedanya sedikit ya. Nanti kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu nanti Mbak Ustadz akan memberikan lembar kerja proyek, yaitu ini proyeknya adalah berupa ilustrasi buku mini. Kemudian yang ketiga nanti kita akan diskusi secara kelompok bagaimana cara membuatnya dan lain-lain. Dan yang keempat ini dipresentasikan. Tapi kan ya nggak mungkin kita buat proyek hari ini selesai. Jadi nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk presentasi ini ya di pertemuan selanjutnya, tidak hari ini ya. Dan nanti setelah presentasi ya kita tarik sebuah kesimpulan. Kemudian Ustadz akan memberikan penilaian. Bisa dengan penilaian melihat presentasi dengan hasil proyek tersebut, dan juga Ustadz akan memberikan sebuah kuis. Itu mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada ini. Kira-kira sudah ada yang apapun tentang ilustrasi buku ini? Sudah. Sudah apa belum? Pernah dengar nggak? Belum. Jadi ya nanti biar lebih jelas akan Ustaz terangkan ya, gimana cara membuat ilustrasi buku ini. Ya ini ya. Ini adalah ilustrasi buku ini. Ini sebelum ini ada gambar apa aja ini? Iya, ini adalah himpunan semua presiden di Indonesia. Ya, ini ada siapa ini? 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 Soeharto. Ini? Presiden yang kedua siapa? Kalau ke-6 angkat tangan. Ke-6 ya SBY. Kalau ke-3 kamu yang tengah ya B.J. Habibie.
Kalau keempat, ya, betul. Di antara semua presiden ini, siapakah presiden yang menjabatnya paling lama? Angkat tangan. Yang menjabatnya paling lama. Ya, Pak Jokowi, salah. Ya, Soeharto, ya. Jadi Pak Soeharto ini menjabat yang paling lama. Berapa tahun? 3 tahun, bukan 32 tahun. Jadi bayangkan. Jadi Pak Soeharto ini menjabat presiden selama 32 tahun. Terus yang paling sebentar siapa? Iya, jadi sebentar. Ya. Dan kita lanjutkan, ini ada peta Indonesia. Di antara tadi para presiden itu kebanyakan lahir di mana? Di pulau apa? Jawa. Jadi rata-rata presiden kita ini lahirnya di pulau Jawa. Tapi ada yang dari Sumatera nggak? Ada. Siapa? Tidak ada. Kalau dari Sulawesi? Ada. Ayo siapa? Iya, B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu lahirnya di Sulawesi. Kalau Kalimantan? Ada. Hah? Ada apa tidak? Ada. Tidak. Ya, ini adalah pulau apa ini? Jawa. Ya, nanti karena kebanyakan presiden kita ini lahirnya di Pulau Jawa. Ya. Kalau ini pulau apa ini? Pulau Madura. Ya, ini adalah provinsi Jawa Timur. Ya. Terdiri dari ini ada pulau. Madura. Kalau balik ke Jawa Timur nggak balik? Enggak. Kalau ini ada. Jawa. Siapa ya yang lahir di Jawa Tengah presiden kita? Ada yang tahu? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Lahirnya di Solo. Kalau Jawa Barat ada nggak? Ada. Jawa Barat Tidak. tidak. Kalau Jogja, Ada. kalau Jakarta, Ada. tidak ada. Nah, ini adalah kelahiran bapak kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. dari Pulau Sulawesi, kemudian terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Kira-kira di kota mana ada yang tahu? Ya, nanti biar penasaran ya. Nah, ini nama presiden kita adalah Pak Soekarno. Lahir di mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba. Angkat tangan, jangan bersuara. Ya, di Blitar. Mungkin ada yang berpendapat lain selain di Blitar? Coba ya kita coba, benar nggak ada di Blitar? Iya. Jadi Pak Soekarno ini lahirnya di Blitar. Ini adalah presiden pertama kita ya. Iya. Kemudian ini Pak Soeharto, lahirnya di mana ya? Ada yang tahu? Ayo. Pak Soeharto. Angkat tangan coba. Salah nggak apa-apa. Sejarah coba lahir tahun. Cobalah dan perhatikanlah. Maka kamu akan tahu. Ya, dicoba dulu. Salah tidak apa-apa. Coba. Satu random. Dari mana perkiraan Pak Soeharto? Dari Jogja. Coba ya. Ini nggak di Jogja. Mana ini? Bandung. Hampir mendekati ya. Tapi di Bantul. Bantul juga terletak dekat dengan Jogja. Pernah ada yang pernah ke Bantul? Gak pernah dengar? Enggak. Ya, mungkin yang stadion
Cuma yang terkenal itu yang Jogja ya. Kalau Bantul ya kurang terkenal. Kemudian presiden ketiga kita ini adalah B.J. Habibie. Lahirnya di mana tadi? Sulawesi ya. Tapi kota kelahirannya apa? Tahu. Manado. Makassar. Makassar. Iya. Palu. Palu, Makassar, Aceh masa di Sulawesi ya? Gorontalo. Coba. Kita buka ya. Kira-kira apa ini? Pare. Jadi di Sulawesi itu ada kota namanya kota Pare. Ini agak asing ya. Ya. Jadi kurang terkenal. Cuma emang kelahiran Bapak B.J. Habibie lahirnya di kota Pare. Kemudian Pak Gus Dur, ini pasti tahu. Angkat tangan, iya di Sumbar. Namanya Abdul Rahman Baik, cuma lebih terkenal dengan panggilan Gus Dur. Iya di Jombang. Itu kelahiran Bapak Abdul Rahman Wahid. Kemudian ini adalah presiden wanita satu-satunya di Indonesia. Ya. Jadi kamu walaupun perempuan ya bisa jadi presiden, tidak hanya laki. Di zaman sekarang ini laki-laki sama perempuan ini kalau usaha cita-cita semuanya bisa. Jadi nggak cuma laki-laki saja, jadi perempuan juga bisa menjadi presiden. Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada di mana? Bukan. Lampung. Tuban. Tidak, Tuban tidak. Coba biar tidak penasaran, buka ya. Di Yogyakarta. Jadi Ibu Megawati ini lahirnya di Yogyakarta. Tuban nggak ada. Tuban itu apa namanya bupati kita namanya siapa? Bupati kita namanya siapa? Iya, Mas Elindra. Iya, ya bisa pantau aja besok Mas Elindra bisa jadi presiden. Amin. Biasanya juga masih muda. Iya, nggak tahu. Mungkin di suatu saat bisa menjadi presiden, nggak tahu. Ada presiden kita yang dari Tuban, tapi belum ada. Jadi sementara Jogja. Atau kalian menjadi presiden besok? Kenapa? Susah. Iya, karena memimpin itu sulit ya. Iya. Kadang ketua kelas saja mungkin teman-temannya sulit. Padahal hanya lingkup satu kelas. Jadi kalau presiden sulit. Jadi lebih mudah mengkritik daripada yang memimpin. Tapi gampang ya. Coba disuruh mungkin masih yang bingung. Cuma ya hanya orang-orang tertentu yang punya cita-cita tinggi. Misalkan kalian cita-citanya apa rata-rata? Jadi psikologi. Ya kalau cita-cita ya dia usah. Tapi jadi orang kaya pengen apa? Mau Dan kita lanjutkan. Ini ada Bapak lebih terkenal dengan Bapak ini lahir di Surabaya. Tahu angkat tangan yang tahu Bapak SBY. Ini masih Jawa Timur, Wes. Masih Jawa Timur. Banten. Banten bukan Jawa Timur. Ini yang terkenal dengan pantainya. Bali. Pantainya bagus. Pasir Putih. Bukan. Satu, dua, tiga. Oh, yang Pantai Klayan. Ya, Pantai Klayan itu ya. Itu bagus pantainya ya. Iya.
Ini adalah kelahiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan. Kemudian Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita ya. Solo. Tuban. Tetangganya Solo apa? Surakarta ya, betul. Bukan Solo ya, tapi Surakarta. Jadi Bapak Joko Widodo lahirnya di Surakarta. Coba ada yang masih ingat dari awal? Siapa? Bapak Soekarno ya, coba. Bapak Soekarno Blitar, Soeharto Bantul, Terus Tinggi Pare-Pare, Gus Jombang, Megawati Yogyakarta, SBY Pacitan, Jokowi Surakarta. Ya kalau lihat mas semuanya bisa. Apa ya? Ada yang ingat apa enggak? Hanya 7, udah kan? Coba pelan-pelan aja ya. Siapa namanya? Ya Naswa, silakan Naswa. Soekarno Blitar, Soeharto di Bantul, Iya. Ujabudi di Pare-Pare, Iya. Gus Dur di Jombang, Iya. Megawati di Yogyakarta, Iya. SBY di Pacitan, Jokowi di Surakarta. Iya, tepuk tangan dulu. Yang lain mungkin selain Naswa. Ayo. Iya. Soekarno dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Ujabudi dari Pare-Pare, Iya. Gus Dur dari Jombang, Megawati dari Jakarta, Iya. SBY dari Pacitan, Jokowi dari Surakarta. Tepuk tangan juga. Jadi kalau memperhatikan dari awal pasti bisa. Kalau kamu tadi ngelamun atau mikirin masalah apa ya nggak bisa, masih bingung. Ya inilah ilustrasi buku ini ya. Jadi nanti kamu ini contoh aja kan, misalkan ini sumbernya ya bisa dari internet atau dari perpustakaan atau dari buku yang lain atau dari majalah. Ini kan ada Bapak Soekarno. Nanti kamu arahkan Blitar karena kota kelahirannya adalah Blitar. Dan Soeharto Bantul, Ujabudi Pare-Pare, Abdurrahman Wahid Jombang, Megawati Soekarno Putri Yogyakarta, Susilo Bambang Yudhoyono Pacitan, Joko Widodo Surakarta. Jadi nanti ini mereka membuat kertas ini kan buku mini ya, ini tau gak sih? Jadi nggak tebel-tebel loh, jadi bukunya ya tipis saja. Nanti kamu buat ini proyek, ini kalau bisa kamu dari internet atau dari perpustakaan atau dari majalah-majalah, yang penting ada kaitannya dengan ini contoh ya, tapi nanti untuk temanya nanti Ustaz tentukan lah. Nanti akan memberikan 5 tema. Ini 5 contoh, ini kan contohnya ini ngambil di internet, kemudian nanti di print, di gunting ya, kayak buat clipping gitu loh ya. Nanti untuk lambang-lambang kotanya juga bisa nyari di internet, karena kan sekarang udah nyari di internet ya, tinggal klik gitu, misalkan Blitar, oh klik Blitar, lambang kota Blitar langsung diklik, nanti di print, digunting, kemudian di ini dalam bentuk relasi seperti ini, jadi ada tanda panahnya seperti itu. Kemudian ya ini juga nanti akan dikasih keterangan ya. Ini keterangan ini bisa dari internet atau dari apa ya, berupa artikel lah. Misalkan ya, oleh presiden adalah pemimpin negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial, termasuk negara Indonesia yang juga menganut sistem tersebut. Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin yakni pre yang berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Kata presiden secara umum dapat diartikan bahwa presiden adalah kepala negara dari satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan republik presidensial, baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh orang lain, yakni wakil presiden. Jabatan wakil presiden berada satu tingkat lebih rendah di bawah presiden. Dan selanjutnya seperti ini. Ya, ini sumbernya bisa dari internet ya. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung. Cuma nanti ya kamu tulis tangan ya. Jadi bisa pakai spidol berwarna, jadi buat semenarik mungkin. Tapi ini kelompok ya, jangan khawatir karena tidak sendiri-sendiri di kelompok. Ini kalian bisa bekerja sama. Ya, ini sekedar contoh aja. Kira-kira sudah ada bayangan ya nanti. Ini nampaknya ada ilustrasi ini. Nah, sekarang pembagian kelompok terlebih dahulu. Silakan mencari kelompok masing-masing sesuai yang sudah terbagikan. Diangkat kursinya. Sudah duduk sesuai kelompoknya. Dibaca dulu, saya kelompok siap. Bahkan Dira, kelompok berapa? 5, berarti bergabung sama kelompok 5. Seril, kelompok 2, berarti bergabung sama kelompok 2. Sudah? Kalau sudah, nih, ini ada 5 tema ya. Itu ada khas makanan daerah, ada rumah adat di Indonesia, kemudian ada keajaiban dunia, kemudian ada suku di Indonesia, kemudian ada pakaian adat di Indonesia. Ini biar tidak berebut, maka paling adil adalah di kocok ya. Jadi Bapak tulis dulu, nanti dikocok aja. Tapi nanti kalian memilih, oh aku pilih yang satu aja gampang misalkan gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil undian. Ketua kelompok maju ke depan mengambil undian. Dari sini. Dari kelompok. Ini Sob nggak tahu ya, agak menyulitkan. Ini saran aja. Ya, silakan biarin. Bukanya nanti dulu bersama-sama. Jangan dulu. Bahkan dibuka saat itu dulu ya. 1, 2, 3. Ye. Dapat berapa? 1 berarti khas makanan daerah. Kamu 3 berarti apa? Nah, kamu 2 berarti rumah adat di Indonesia. Kemudian 4 apa? Suku di Indonesia. 5 kamu apa?
pas 5, yaitu pakaian adat di Indonesia. Ya, silakan juga selesai contohnya. Coba kalian diskusi dulu 5 menit. Kira-kira kamu akan membuat bagaimana juga diskusi. Dia angan-angan sama kelompoknya. 5 menit aja. Berperencanaan lah. Yang penting nanti mencerminkan ini tema ini. Silakan diskusi nanti siapa yang kelompok berapa? Dua. Namanya adalah rumah adat di Indonesia. Iya, coba. Ini siapa yang menulis dibagi tugasnya ya? Ya, tidak dipikir 1 orang. Ya. Kamu kelompok berapa? Dapat bagian apa? Pakaian adat. Ini pernah lihat di atlas dulu ya? Karena kan di belakang itu ya, pakaian adat. Kamu dapat tema apa? Makanan. Ya, mungkin kayak itu kan apa makanannya? Jumbek. Itu loh yang kayak siwalan. Ya, gitu. Kalau Lamongan apa? Ini bisa cari-cari yang lain ya. Kamu tema apa? Suku. Suku banyak ya, ada suku. Kalau kamu apa? Keajaiban dunia. Ya ada. Jadi Borobudur. Ini bisa dikembangkan sendiri ya. Jadi buat semenarik mungkin dan buat artikel yang sebagus mungkin. Tapi dibuat ke dalam ilustrasi buku. Ini juga satu tebal. Ini nanti mencerminkan bentuk relasi. Iya. Dibuatnya di buku mini gitu. Nanti kamu mikir temanya dulu, nanti coba nanti bisa terangkan ya. Sudah dapat ide-ide ya kira-kira? Sudah, kita lanjutkan. Ya, sekarang Bapak bagi LKPD-nya dulu ya. Kelompok ini. Ya, kamu coba cari yang lembar kerja proyek di LKPD itu. Lembar kerja proyek. Ya, lihat semuanya ya. Dan buka nih. Lembar kerja proyek. Cara buatnya. Jadi untuk besok ini kamu isi
Itu ada subbahasa dan ada kelas sudah ada semester ganjil, nama anggota kelompok ditulis semua ya. Kemudian tujuan pembelajaran, lalu proses mengamati, menanya, mencoba, mengenal dan mengkomunikasikan peserta didik dapat yang pertama membuat sebuah karya, yaitu buku ilustrasi mini menggunakan konsep korespondensi satu-satu. Jadi konsepnya pakai korespondensi satu-satu ya. Kemudian yang kedua, memaparkan hasil karya buku ilustrasi buku mini menggunakan konsep korespondensi satu-satu dengan benar. Jadi dipaparkan. Dan yang ketiga, menyebutkan domain, kodomain, dan link dengan tepat pada hasil karya. Dan tujuan belajarnya, buatlah desain sebuah karya yaitu buku ilustrasi mini menggunakan konsep korespondensi satu-satu. Jadi konsepnya harus korespondensi satu-satu. Konsepnya jadi satu-satu. Kayak tadi kayak yang dicontoh presiden, ya. Kemudian yang kedua, carilah sumber dan referensi yang relevan berkaitan dengan tema yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru ya. Jadi kamu nyari sumber atau referensi yang relevan. Bisa dari internet, mungkin bisa dari perpus, buku-buku gitu. Tapi yang paling mudah di internet ya. Ya, kalau tinggal klik nanti akan ketemu semua. Dan yang ketiga, susunlah jadwal perencanaan dalam proyek yang kalian buat bersama kelompok kalian. Jadi, sekarang hari apa? Hari Selasa. Jadi mungkin hari ini kan nanti kan nyari ide-idenya dulu. Mungkin di hari besok baru buka internet ya kan, atau menyiapkan kertas, gunting-gunting itu nanti kalian atur ya sesuai kelompok kalian masing-masing. Jadi biar nanti selesai tepat waktu. Jadi jangan sampai ketika udah dikerjakan belum itu jangan sampai. Jadi harus selesai tepat waktu. Makanya nanti sesuai kelompok begitu tugas dan jadwalnya diatur, hari ini ngapain, besok ngapain, lusa ngapain gitu ya. Jadi jangan misalkan hari Sabtu matematika, Jumatnya baru mengerjakan ya, nanti malah kerepotan. Nanti tidak selesai tepat waktu. Itu ya. Dan yang keempat, buatlah realisasi dari jadwal perencanaan dalam membuat proyek. Dan yang kelima, presentasikan karya yang kalian buat pada pertemuan keempat. Dan hari ini pertemuan ketiga ya, berarti nanti harus selesai di pertemuan keempat. Jadi diterangkan apa yang telah kalian buat. Dan susunlah sebuah laporan tentang proyek yang telah kalian buat. Ini nanti ada lampirannya. Ini sekarang isi ya. Coba cari yang lembar laporan proyek itu juga kalian isi di belakangnya. Jadi hasil tema itu, ini kalian isi temanya apa. Terus anggota himpunan A apa aja, anggota himpunan B apa aja, dan domainnya anggotanya apa aja, gitu ya. Domain anggotanya apa aja, terus linknya anggotanya apa aja, sesuai dengan tema kalian masing-masing. Kira-kira sudah tahu cara membuatnya? Jadi ini misalkan ini tulisan hukum ini ya tadi buat sesuai tema kalian. Tadi kan ada presiden tadi ya. Nah ini misalkan tadi ada Pak Soekarno ditempel di gunting di sini, Pak Soeharto fotonya ditempel di gunting di sini dan seterusnya. Terus nanti kotak layarnya ditempel di gunting, terus kemudian nanti dikasih tanda panah sesuai dengan konsep korespondensi satu-satu. Setelah itu nanti halaman berikutnya dikasih ilustrasi yang berkaitan dengan tema kalian. Ya kayak tadi itu bisa ditulis tangan sesuai dengan tema kalian. Sudah ada bayangan kan? Sudah ya? Sudah. Jadi pertemuan keempat harus sudah selesai. Semangat ya? Ya. Kelompok 1 semangat? Semangat. Kelompok 2? Semangat. Kelompok 3? Semangat. Yang keras, kelompok 3? Semangat. Kelompok 4? Semangat. Kelompok 5? Semangat. Kalian semuanya? Semangat. Harus
Kira ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Sudah bayangan ya? Sekarang buka LKPD-nya di halaman awal ya. Setelah dibuka, kalian kerjakan LKPD tersebut sesuai dengan kelompok kalian. Nanti Ustaz tanya. Nah, silakan diskusi dengan kelompoknya, dikerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Ada yang dibingungkan? Rumah nanti dibuatnya bagus loh Mbak. Dengan rumah tadi tema-temanya. Ada kesulitan? Sambil dibuka bahan ajarnya. Waktu kamu mengerjakan jadi lembar proyeknya itu kerjakannya nggak sekarang ya. Jadi waktu di rumah atau di pondok. Dan sekarang kerjakan yang LKPD, bukan yang lembar bro. Lembar laporan proyek itu bukan.
Iya. Yang dipilih.
Kamu kelompok berapa? 2. Selesai. Kelompok 2 udah selesai, ya kelompok lain. Kamu sudah? Sudah. Sudah. Belum, sampai habis. Kamu udah? Kamu udah? Belum.
2 menit. Yang sudah diberi lagi. Waktu kurang 1 menit. Ya cukup, waktunya habis. Nah sekarang lihat ke depan, yang ke depan semuanya. Kelompok mereka ke depan. Ya, ini yang bagian pertama. Yang bagian pertama coba diungkapkan hasilnya oleh kelompok 1. Ya. Himpunan A, nama presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Dibaca dulu ininya, berdasarkan gambar di samping tulisan himpunan yang ada beserta. Kalian dengarkan ya, nanti siapa yang salah ya. Himpunan A, Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY dan Jokowi. Ya, terus. Himpunan B, Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan dan Surakarta. Terus yang nomor 1. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa. Ya, terus. Ada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut fungsi? Bisa. Ya, terus. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Bisa. Ya. Dari pemaparan hasil kelompok 1, apakah ada yang ingin menyanggah? Tidak. Benar ya? Benar. Himpunan A, ini nama presiden yaitu ada Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi. Kalau himpunan B, Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, Surakarta. Nomor 1. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa. Kenapa? Karena ada Hubungannya. Terus pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut fungsi? Bisa. Kenapa? Karena Ya, semuanya punya satu pasang semuanya. Tidak ada yang 2 atau tidak ada yang tidak punya pasangan. Terus yang ketiga, pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut koresponden satu-satu? Bisa. Ya, karena semuanya berpasangan dan satu. Satu. Jawaban untuk kelompok 1. Ini coba hasilnya disebutkan oleh kelompok ya berapa itu mau berapa? 5. Ya, salah satu. Bacakan. Yang lain dengarkan. Perhatikan gambar berikut. Maka yang merupakan anggota domain Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid,
Megawati Soekarno Putri, SBY Jokowi. Mana yang merupakan anggota Kodomain? Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan. Manakah yang merupakan anggota Reng? Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut fungsi? Tidak bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Bisa apa tidak? Tidak. Tidak. Coba dari pemaparannya benar apa ada yang salah? Ada yang salah. Siapa yang bisa tahu yang salah yang mana? Iya. Anggota Reng apa? Jokowi. Iya. Jadi Jokowi bukan anggota Reng ya? Iya. Ada lagi yang tahu salahnya? Sudah itu aja ya. Jokowi bukan anggota Reng, tapi ini adalah domain. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada kurang sedikit nggak apa-apa ya? Mungkin kurang teliti. Jadi ini yang domain anggotanya adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi. Kemudian kalau kodomain Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Jogja, dan Pacitan. Kalau Reng juga sama, yaitu Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Jogja, Pacitan. Apa bisa disebut relasi? Bisa, karena ada hubungan. Kalau fungsi? Tidak. Kenapa? Karena ini Pak Jokowi tidak punya pasangan. Jelas. Kalau korespondensi? Tidak. Karena ini juga tidak punya pasangan. Paham ya? Selanjutnya dari kelompok 2. Coba nomor 2 hasilnya dipaparkan. Manakah yang merupakan anggota domain? Ya. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi. Ya. Manakah yang merupakan anggota domain? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jakarta, Surakarta. Ya. Manakah yang merupakan anggota lain? Tidak ada. Ya. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut korespondensi satu-tiga. Coba ada yang ingin menyanggah? Ada apa tidak? Tadi Reng apa? Tadi Reng. Rengnya semua anggota. Baik, nah, jawabanmu. Tidak ada. Benar nggak Reng tidak ada? Salah. Berarti Reng ada apa tidak? Ada. Tangan aja, angkat tangan, Reng. Iya. Jawa Timur, Bantul, Parepare, Iya. Yogyakarta, Surakarta. Iya, jadi Reng ada ya. Bukan tidak ada. Reng itu apa sih? Yang dipilih. Kalau domain itu semua anggota A. Ya, itu namanya domain. Kalau kodomain semua anggota B. Kalau Reng yang dipilih saja. Jadi Reng ada. Ya. Terus berikutnya, nih dari kelompok yang belum. Kelompok berapa? Ini loh. 3, coba 3. Hasilnya aja, salah nggak apa-apa, nanti kan kita koreksi sama-sama. Sudah dibaca. Manakah yang merupakan anggota Kalian dengarkan, disimak biar tahu nanti salah apa tidak. Ayo dilanjutkan. Manakah yang merupakan anggota domain? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Terus, SBY, Joko Widodo. terus berikutnya. Manakah yang merupakan anggota domain? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Manakah yang merupakan Kamu jawab nomor berapa itu?
Kok ada Jawa Barat? Bener nggak ada Jawa Barat? Salah. Ayo. Pacitan. Dolan. Domainnya. Domainnya adalah Soekarno, Jakarta, Jakarta. Coba jangan duduk, santai aja. Soeharto, PJBD, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Mereka yang merupakan anggota parlemen Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, Surakarta. Iya. Terus? Manakah yang merupakan anggota REN? Jawa Timur, Bantul, Papua, Ada Papua. Parepare, Jakarta, Surakarta. Coba dolan. Reng. Ya nanti dengan kata dibenarkan ya. Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Jakarta, Pacitan, Surakarta. Ya. Terus? Ada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut fungsi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Tidak apa bisa? Kasih jawaban aja. Bisa apa tidak itu? Tidak. Kira ada yang salah apa tidak? Ada. Yang mana? Fungsi nomor 2. Fungsi. Ya, ini fungsi apa enggak? Tidak. Ya, ini bukan fungsi, alasannya apa? Karena Ada yang milih dua. Ini ya. Ini Pak Gusur milih Jawa Timur sama milih Jombang. Ini berarti bukan fungsi. Kalau bukan fungsi otomatis bukan korespondensi. Ya, siap apa? Untuk kelompok 4 tepuk tangan. Kelompok berapa? 3. Jadi kalau salah nggak apa-apa, karena kita proses belajar. Jadi belajar itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau udah tahu ya jangan diulangi lagi. Terus berikutnya yang belum mau berapa? 4. Yang 4 silahkan. Manakah yang merupakan anggota domain? Soekarno. Terus? Yang keras. Soekarno, Soeharto, PJBD, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi. Manakah yang merupakan anggota domain? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Ya, terus? Manakah yang merupakan anggota RAME? Ring, ya. Semua anggota yang dipilih. Ya, apa aja itu yang dipilih? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Yogyakarta, Surakarta. Iya. Kenapa Jakarta enggak? Karena nggak Oh, dipilih. enggak dipilih ya. Terus lanjutnya? Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut fungsi? Bisa. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Tidak bisa. Iya, benar? benar. Jadi ini Jakarta tidak ring karena Tidak dipilih. Jadi ring itu yang dipilih saja, yang tidak dipilih bukan ring. Cuma kalau domain itu semuanya. Ya baik memilih maupun tidak memilih. Domain juga semuanya, baik yang dipilih maupun tidak dipilih. Paham ya? Ini kita bahas yang proyek tadi, yaitu menyusun jadwal. Jadi di tutorial pertama hari ini kita ini hanya mempersiapkan alat dan bahan, ya tadi isinya apa aja. Kemudian yang kita juga akan memahami konsep proyek tadi, ya udah dipahami kan proyeknya.
Kemudian barulah yaitu mencari informasi sementara. Untuk pertemuan berikutnya ini adalah harus sudah selesai ya, dan harus sudah dipresentasikan. Kemudian kita evaluasi dan dipresentasikan lalu dievaluasi. Itu untuk pertemuan berikutnya. Jadi hari ini cuma ya bahan-bahannya disiapkan dan kita pahami konsepnya bagaimana, kemudian nyari informasi sementara terkait tadi yang terus kesimpulannya apa berarti? Angkat tangan. Kelompok 2 ya. Yang keras. Makna itu makna Iya apa itu? Satu itu apa? Korespondensi satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tempat satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Nah, mungkin ada kesimpulan lain selain pengertian dari korespondensi. Ya, kamu kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Ciri-ciri korespondensi satu-satu. Ya. 1. Jumlah anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Ya. 2. Semua korespondensi sudah pasti fungsi, namun tidak semua fungsi pasti korespondensi. Iya. Mungkin ada yang lain? Selain itu? Iya. Kesimpulannya adalah korespondensi apa sih? Itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Jadi beda sama fungsi kan, yang penting anggota A itu punya pasangan satu ya. Kalau korespondensi itu enggak, begitu pun juga sebaliknya. Jadi himpunan A juga punya satu, himpunan B juga punya satu. Itu korespondensi. Kalau fungsi yang penting anggota A punya satu pasang, tidak peduli anggota B. Itu ya, itu bedanya. Kemudian juga dengan demikian banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Jadi kalau anggota A 5, anggota B juga 5, anggota B 4, anggota A 4, anggota B 4. Jadi kalau kamu melihat sebuah relasi kok anggota A-nya ada 5, anggota B ada 4, sudah dipastikan itu bukan korespondensi. Ya, karena anggotanya sudah beda. Jadi harus sama. Semua korespondensi satu-satu sudah pasti fungsi, namun tidak semua fungsi pasti korespondensi satu-satu. Ya kan? Ya. Jadi kalau fungsi itu sudah pasti, kalau korespondensi sudah pasti fungsi. Tapi kalau fungsi belum tentu korespondensi. Kemudian kalau tadi juga domain itu ada daerah asal ya, itu namanya domain. Kata lainnya, kalau domain itu daerah kawan, kalau orang itu daerah hasil. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Proyeknya harus selesai pada pertemuan mendatang. Kira ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Yakin tidak sudah paham semua berarti? Sudah bisa membedakan apa itu relasi, apa itu fungsi, apa itu korespondensi? Bisa. Dan bisa menunjukkan anggota-anggotanya? Bisa. Sekarang kuis. Saya siapa cepat? Siapa yang berani? Langsung. Ayo kelompok 1, 2, 3, 4, apa 5? Ya kelompok 2. Sebanyak dengarkan. Manakah yang merupakan anggota domain? Ya. Soekarno, Ya. Soeharto, JNB, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Ya, terus. Manakah yang merupakan anggota domain? Jawa Timur, Bantul, Blitar, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Ya. Manakah yang merupakan anggota rank? Jawa Timur, Bantul, Blitar, Yogyakarta, Surakarta. Atau hubungan kedua yang buat tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa. Ya. Pada hubungan kedua yang buat tersebut apakah bisa disebut fungsi? Tidak. Pada hubungan kedua yang buat tersebut apakah bisa disebut korespondensi satu? Tidak. Benar? Benar. Kalau korespondensi itu apa? Adalah korespondensi adalah Korespondensi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota
himpunan A dengan tempat 1 anggota himpunan B dan begitu sebaliknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ini relasi, tapi bukan apa fungsi. Karena Iya, ini punya dua pasang. dua pasang. Apalagi selain itu? Terus punya nggak Gus? Tidak. Iya kan? Ya. Ini berarti relasi, bukan Fungsi. Kalau bukan fungsi ya otomatis bukan Korporasi. paham ya? Paham. Yang penutup untuk berarti untuk pertemuan mendatang ini teman-teman start ya ketika PPG gitu ya. Teman-teman start. Jadi untuk mendatang dari Sabtu ya, Sabtu harus sudah selesai. Jadi kamu atur kan hari berapa hari apa ini? Hari Hari Selasa. Selasa. Masih ada waktu berapa hari? 3. 3 hari. Nah, kira-kira cukup ya? Ada yang tanyakan nggak? Tidak. Tidak ada. Jadi untuk tadi kelompok berapa? 3. Harus belajar yang sungguh lagi ya. Nah, karena saya lihat kok masih banyak kekurangan dari kelompok 3. Jadi harus lebih semangat lah lagi. Kerjasamanya kelompok 2, 1, 3, 4 udah bagus. Yang kelompok 3 yang masih banyak kekurangan. Jadi harus pede, jangan apa? Malu. Ya udah, karena sudah paham semuanya, saya kira cukup ya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Dipimpin ketua kelas. Istiqdadan khusyu'an doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi